Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Apakah kita letakkan di dada, apakah kita biarkan saja melewer ke bawah, ataukah letaknya itu tangan ketemu tangan berada pada punggung dan telapak tangan, ataukah di pergelangan, ataukah mendekati siku, ataukah letaknya di dada, ataukah di perut, ataukah di pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Apakah kita letakkan di dada, apakah kita biarkan saja melewer ke bawah, ataukah letaknya itu tangan ketemu tangan berada pada punggung dan telapak tangan, ataukah di pergelangan, ataukah mendekati siku, ataukah letaknya di dada, ataukah di perut, ataukah di pusar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih sama dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Maka teman-teman sekalian, kita akan membahas dari pendapat kalangan ulama 4 mazhab. Ini sudah saya buatkan rinciannya dengan masing-masing pendapat dari kalangan ulama 4 mazhab tersebut. Yang pertama teman-teman sekalian, ini terkait masalah hukum meletakkan tangan bersedekap. Sedekap seperti ini setelah takbiratul ihram. Kalau menurut kalangan jumhur ulama atau mayoritas ulama, mereka sepakat mengatakan bahwa meletakkan tangan bersedekap ketemu tangan kanan dengan tangan kanan, atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu bagian dari sunnah di dalam sholat. Jumhur yang saya maksud atau mayoritas ulama yang saya maksud adalah Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Itu ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya adalah sunnah dari 3 mazhab. Sedangkan dari kalangan Malikiyah ini yang sedikit berbeda. Mereka mengatakan dalam sholat wajib 5 waktu justru meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya adalah makruh. Maka yang terbaik dalam sholat 5 waktu adalah membiarkan tangan itu berkelewer seperti ini. Lepas tangan. Allahu Akbar. Gini. Allahu Akbar. Tangan langsung di bawah. Tapi dalam sholat sunnah mereka tetap mensunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kenapa? Kalau dari kalangan Malikiyah justru mereka mengatakan gini, karena sifat dari sholat wajib yang dilakukan itu sebenarnya kenapa harus ada tangan diletakkan di atas tangan kiri, itu agar tangan kita tidak banyak bergerak. Adapun ketika tangan kita sudah bisa tenang, anteng, tidak melakukan kegiatan apapun dalam kondisi yang seperti ini, maka kita makruh melakukannya seperti ini. Itu menurut kalangan Malikiyah. Tapi tidak dengan kalangan jumhur yang mereka dalam semua sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, disunahkan untuk bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hanya saja nanti mereka kalangan jumhur ini berbeda pendapat pada letak tangan itu di posisi mana gitu. Oke, kita masuk pada poin yang kedua teman-teman sekalian, yaitu cara meletakkan tangan atau cara menggenggam tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pertama dari kalangan Hanafiyah. Untuk kalangan Hanafiyah, bagi cowok, kaum laki-laki, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, jempol ketemu dengan kelingking. Itu seperti ini bentuknya. Jadi kalau Hanafiyah, takbirnya itu sejajar dengan telinga seperti ini. Allahu Akbar, itu kan. Ini diangkat dulu. Allahu Akbar. Ketemunya apa? Pas pergelangan. Pergelangan itu jempol bisa ketemu dengan kelingking, bisa ketemu dengan kelingking dan jari manis. Seperti ini bentuknya. Tapi letaknya di mana? Letaknya ada di bawah pusar. Nah, ini teman-teman sekalian, ini agak unik. Jadi ketika takbir, mohon maaf, gini bentuknya. Allahu Akbar. Letaknya nih. Tadi mohon maaf, ini pusar saya. Ini letaknya di sini. Ini kalangan Hanafiyah. Jadi mempertemukan antara jempol dengan kelingking atau jari manis. Letaknya di bawah pusar gini. Dan ini pun posisi di bawah pusar ini berlaku untuk kalangan Hanafiyah. Kalangan Hanafiyah dan kalangan Hambali juga seperti itu. Hanya saja kalau kalangan Hambali meletakkan tangannya bukan di sini tapi hampir mendekati siku-siku, tapi tidak benar-benar seperti ini, tapi ujung siku. Mohon maaf, saya buka dikit.
Kalau ini sikunya berarti posisinya di seperti ini. Menggenggamnya seperti di sini tempatnya. Tapi bukan menggenggam sikunya, tapi membiarkan siku seperti ini. Jadi mendekati siku tapi tidak benar-benar di siku. Gini. Tapi kalau bisa juga tadi dikelewerkan di bawah. Ini kalau ini bentuknya gini. Gitu. Ini cara menggenggam tangan untuk yang kedua dari kalangan Hambali. Gini bentuknya. Saya dulukan Hambali karena tadi penyebutannya hampir sama posisinya dengan kalangan Hanafiyah. Jadi posisi. Kalau Hambali kan mengangkat tangannya cuma sampai ke sini. Allahu Akbar. Gitu. Posisinya di bawah, bukan di dada gini. Nah, kalangan Hambali termasuk yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa ketika ada seseorang yang sholat meletakkan tangan di atas dada, ini dianggap sebagai perbuatan yang makruh menurut kalangan Hambali. Bahkan yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad sendiri, gitu. Justru yang paling afdol adalah kalangan Hambali dan kalangan Hanafiyah, tangan tadi di bawah pusar, genggamannya itu di bawah pusar. Kenapa? Karena di bawah pusar itu disebutkan oleh kalangan Hambali bahwa itu adalah posisi di mana kita menampakkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau di atas dada ini seakan-akan kita menyombongkan diri gitu ya. Ini taklil atau sebab yang melatar belakangi kenapa kalangan Hambali memilih pendapat itu. Karena bagi mereka di bawah pusar ini adalah posisi di mana manusia kelihatan butuh, kelihatan hina, kelihatan sangat tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah seperti itu, gitu. Di bawah dada gini ya. Di bawah pusar, maksud saya di bawah pusar gini. Ini berlaku untuk Hambali dan Hanafiyah. Jadi kalau Malikiyah letaknya di sini, tangannya yang digenggam ketemu dengan pergelangan tangan. Kalau Hambali agak ke sini. Tuh. Kemudian teman-teman sekalian, untuk posisi yang ketiga adalah kalangan Syafi'iyah, yaitu tangan kanan menggenggam tangan kiri yang posisinya kurang lebih antara siku, lengan, dan pergelangan. Jadi boleh agak ke sini. Jadi bukan pas di sini banget, enggak, tapi agak di sini atau mendekati sini. Letaknya di mana? Di dada itu. Walaupun bunyinya adalah dada, namun para ulama menyebutkan dada yang dimaksud itu adalah di bawahnya, yaitu letak sejajar dengan hati atau jantung kita. Jadi bukan di dada sini, tapi letaknya di sini. Gitu bentuknya. Ini kalangan Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi Syafi'iyah mengangkat tangannya Allahu Akbar gitu. Atau angkat dulu Allah, takbir dulu bersamaannya Allahu Akbar. Jadi batasnya antara pergelangan sampai ke arah mendekati siku-siku. Jadi area sinilah yang kira-kira dipakai untuk menggenggam. Jadi tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tapi prinsipnya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi tambahan dari kalangan Hanafiyah tadi yang saya sebelum sebutkan. Kalau untuk perempuan di kalangan Hanafiyah itu yang bagus adalah telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Jadi bentuknya gini. Itu juga letaknya di dada. Dada yang dimaksud adalah di bawah dada gini. Gitu ya. Tas ulu hati itu bentuknya. Di sini tempatnya. Itu yang bagus. Jadi sejauh yang saya lihat dari pendapat mazhab yang ditulis dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqh ini justru tidak ada meletakkan tangan di dada yang terlalu tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya beberapa kali melihat ada orang yang sholatnya ketinggian seperti ini. Entah itu rujukannya dari mana. Tapi yang jelas kalau menurut pendapat mazhab yang dinukil dalam kitab Al-Mawsu'ah tadi itu, jadi letak tangan itu antara bawah dada dikit, ulu hati, kemudian perut, batas antara perut dan dada, kemudian bawah pusar. Kalau tangan untuk perempuan Hanafiyah di sini, laki-lakinya di sini, tapi letaknya di bawah sini, di bawah pusar. Atau untuk Hambali di sini, juga di bawah pusar. Kalau untuk Syafi'i, pertengahan antara pusar dengan dada, yaitu di area perut. Gitu. Jadi itu teman-teman sekalian perbedaan pendapat kalangan ulama tentang letak tangan setelah kita melakukan takbiratul ihram. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, moga-moga bisa difahami. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.